Ataukah ketika kita memposting atau nge-share begitu ya kegiatan kita ini, di dalamnya kita ada timbul sebuah kesombongan, takabur. Ini loh diriku. Ataupun ujub, membanggakan diri. Hanya aku yang bisa buat begini, hanya aku yang bisa ngasih orang begini. Ini kan berarti ujub. Nah, ini yang kita takutkan. Jangan sampai yang tahu adalah diri kita memang. Yang tahu kita flexing ataukah kita niat bagus atau tidak adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tindak tanduk kita ini, apakah itu memang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, tahadduts bi ni'mah, karena syukur kepada Allah, ataukah karena riya, takabur dan juga ujub seperti yang terjadi pada Qorun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam. Bersama saya Hefti Suud dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ibu Hinda Mujib. Beliau sudah ada di sebelah saya. Selamat datang kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di studio Tribun Jatim Network. Ini kita sudah yang ketiga kalinya ya. Iya, betul. Dalam Ramadan Wanita dan Islam gitu. Untuk mengobrol dan sharing-sharing sesuatu gitu ya, Ibu ya. Nah, ini untuk diketahui Tribuners di rumah, Ibu Hinda Mujib ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khozini dan juga dosen jurusan tafsir Al-Quran serta pengurus RMI PCNU dan LDNU Sidoarjo. Betul sekali. Nah, kebetulan lagi ada waktunya ya, Bu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya masuk lagi dalam Ramadan Wanita dan Islam gitu. Di Tribun News pada hari kali ini. Pada Ramadan kali ini. Kalau dengan topik yang berbeda lagi. Betul. Kalau kemarin dua kali ketemu sama Bu Hinda, saya kan nanya-nanya tentang pasangan KDRT suami istri nih ya, sampai KDRT juga. Dan juga memanage amarah. Betul, memanage amarah gitu. Nah, kali ini Ibu, saya mau tanya nih tentang flexing. Tentang flexing, karena kalau di bulan Ramadan ini, biasanya kan banyak kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim, non-muslim juga gitu, terus diupload ke sosial media gitu. Betul. Nah, kalau untuk di Islam sendiri nih, Ibu, apakah membagikan sesuatu di media sosial yang kaitannya itu sebenarnya kebaikan gitu, tapi ketika itu dibagikan di sosial media, khawatirnya gitu, itu menjadi flexing gitu ya. Kalau di Islam bahasanya riya. Betul ya Ibu ya betul gitu. Sekali. Lalu yang mau saya tanyakan adalah apakah boleh gitu kita membagikan kegiatan walaupun itu kegiatan yang positif, misalnya kayak bagi-bagi takjil gitu atau mungkin lagi ngaji gitu, diposting ke sosial media. Itu apakah boleh Bu Hinda? Oke. Saya untuk kali ini kita membicarakan tentang flexing ya. Untuk para hadirin yang ada di seluruh tanah air. Tentunya ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas. Karena flexing ini sangat dekat sekali, hanya sejengkal dengan riya dan sejengkal juga dengan kesombongan. Aduh. Tapi bukan berarti semua flexing masuk ke dalam kategori tersebut. Oh ya? Iya. Kalau kita sinkronisasi dengan innamal a'malu binniyah. Baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semuanya tergantung pada niat kita. Nah, dan apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan niat kita. Maka itu tidak semuanya flexing ini tadi termasuk riya ataupun sebuah takabur. Ketika kita mengupload atau kalau di dalam bahasa Jawanya memamerkan begitu nggih. Memamerkan kegiatan kita, terutama ini kan amal-amal baik.
Ya. Kalau amal buruk nggak mungkin mereka akan memflexing, pasti ditutup-tutupi, kan begitu. Iya. Ya, jadi ketika kita memamerkan atau flexing dalam bahasa keren sekarang ini anak muda, ya, tentunya kita harus melihat sisi mana kita bisa mengatakan itu adalah flexing, itu adalah ria, atau itu adalah sebuah takabur. Nah, tergantung niat di dalam hati kita masing-masing. Baik. Itu yang pertama. Jadi ada flexing yang terlarang, ada flexing yang boleh. Ya. Nah, itu yang harus. Flexing yang terlarang adalah ya itu tadi, kalau ria, takabur. Oh, baik. Nah, ini yang dilarang, menimbulkan fitnah. Nah, ini tuh juga masuk di sana. Ketika kita mengekspos kegiatan kita, tetapi di dalamnya penuh dengan fitnah, maka itu juga termasuk di dalam flexing yang tidak diperbolehkan. Ataukah ketika kita memposting atau nge-share begitu ya, kegiatan kita ini di dalamnya kita ada timbul sebuah kesombongan, takabur. Ini loh diriku. Ataupun ujub, membanggakan diri. Hanya aku yang bisa buat begini, hanya aku yang bisa ngasih orang begini. Ini kan berarti ujub. Dan ujub, takabur, dan riya adalah semuanya penyakitnya hati yang harus kita perangi. Iya. Nah, itulah kategorinya ya. Baik. Kalau flexing yang boleh yang bagaimana? Nah, ada kalanya tahadus bin ni'mah. Ini adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena saya misalnya sekarang ini saya mencapai umur segini, maka saya mengekspos kegiatan saya yang pergi ke yatim duafa untuk memberikan santunan sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niatnya adalah tulus karena mengajak yang lain, uang itu jangan dihambur-hamburkan untuk ulang tahun di luar negeri. Nah, ini kan boleh. Tahadus bin ni'mah, dengan bersyukur kepada Allah. Sehingga mengajak kepada teman-teman kita ketika kita punya rezeki, kita kelebih yang bisa kita manfaatkan, maka alangkah baiknya kita tahadus bin ni'mah ini dengan rasa syukur kita pergi ke ini agar menjadi contoh kepada yang lain. Kita murnikan hati kita bersihkan hati kita. Nah, itu contohnya yang boleh. Ya. Sehingga akan menjadi inspirasi bagi yang lain. Oh iya, kenapa tidak seperti itu ya? Kenapa selama ini uangku aku hambur-hamburkan ke sana kemari sampai ulang tahun di luar negeri. Nah, dan sebagainya. Kenapa nggak aku berikan kepada mereka yang kekurangan, mereka untuk makan, mereka untuk ini. Nah, inilah yang boleh. Baik. Nah, berarti kan kalau tentang postingan di media sosial atau apa yang kita sharing untuk masyarakat luas gitu ya, Bu Hinda. Kita tahu tolak ukurnya ini adalah termasuk kesombongan atau rasa syukur. Itu kan diri kita sendiri ya, Bu Hinda. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Iya, tentunya. Nah, itu gimana tuh Bu Hinda cara kita menjaga niat hati kita gitu, bahwa kita ini sharing tujuannya adalah untuk rasa syukur, untuk mengajak orang-orang ke kebaikan, bukan yang sombong kayak hanya aku nih yang bisa begini gitu. Betul. Itu gimana untuk mengontrolnya di diri sendiri, Bu Hinda? Kita telah dalam kisah Al-Quran ketika Korun. Korun ini adalah seorang yang kaya raya, yang awalnya dia adalah seorang yang sangat miskin. Kalau nggak salah itu adalah masih sepupu daripada seorang nabi. Ketika dia itu sangat miskin sekali dengan istrinya, dia taat sekali beribadah. Dia ibadah sholatnya berjamaah dengan istri, kemudian dia selalu berbuat baik dan sebagainya. Tapi kondisinya sangat miskin sekali. Dan dia datang kepada sepupunya ini, nabi tersebut. Dia mengatakan, ya Nabi, doa kamu pasti tidak mungkin ditolak oleh Allah karena kau adalah seorang nabi. Maka doakanlah aku agar aku menjadi orang yang mampu untuk menghidupi diriku atau bahkan menjadi orang yang kaya. Begitu. Nah, setelah ini waktu itu nabi tersebut mengatakan, apa kamu tidak takut ketika kamu nanti kaya maka kamu akan menjadi riya, sombong, takabur, ujub? Dia mengatakan, saya berjanji untuk tidak seperti itu. Tetapi apa yang terjadi?
ketika Qarun ini didoakan oleh Nabi, kemudian dia menjadi orang yang kaya raya, dia lupa. Dia memamerkan, flexing setiap pagi, setiap hari. Dia membawa pengawal-pengawalnya, kunci-kuncinya yang tidak bisa dibawa saking banyaknya kunci gudangnya. Nah, untuk pamer keliling ke kota-kota. Nah, ini ada di dalam surat Al-Qur'an yang ada di dalam surat Al-Qasas. Kita bisa membacanya di sana dalam ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Fama kana min fi'ati yansurunahu min dunillah. Wa ma kana minal muntasirin. Nah, itu ya. Nah, apa yang ada dalam ayat ini? Maka kami benamkan Qarun. Qarun ini fa khasafna bihi wa bidaril ardi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu. Nah, jadi karena kesombongannya ini, karena dia flexing terus gak mari-mari si Qarun ini, ya dia tidak sadar bahwasannya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pamerkan? Nah, itu yang terjadi. Maka pamer yang dilakukan atau flexing yang dilakukan oleh Qarun ini menjadi amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membenamkan Qarun, dia ditelan di dalam bumi beserta semua harta-hartanya. Nah, ini yang kita takutkan. Jangan sampai yang tahu adalah diri kita memang. Yang tahu kita flexing ataukah kita niat bagus atau tidak adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita yang bisa menilai bagaimana tindak tanduk kita ini, apakah itu memang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, tahadduts bi ni'mah, karena syukur kepada Allah, ataukah karena riya, takabur dan juga ujub seperti yang terjadi pada Qarun. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus memantau diri kita sendiri, apakah kita mampu ketika kita itu flexing tadi, kita tetap menjaga hati, menjaga niat. Apakah bisa? Baik. Nah, kalau sekiranya kita itu timbul riyaknya tadi, oh dengan begini aku akan naik level. Oh. Nah, ini kan berarti sudah tidak lagi murni. Ya? Tapi dia menginginkan dengan aku flexing ini aku naik level. Ya, tidak dipandang sebelah mata oleh orang yang dalam tanda kutip dulunya menghinakan aku. Nah, ini sudah tidak lagi tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu, misi-misi tertentu yang mana di situ sudah masuk ke dalam ranah apa yang diucapkan atau yang terjadi pada cerita Qarun. Ya, fa khasafna bihi wa bidaril ard. Allah memasukkan seluruhnya harta-harta Qarun ini ditelan oleh bumi. Makanya kita kalau menemukan barang sekarang harta karun. Nah, karena itu adalah kisah daripada Qarun yang ditelan oleh bumi beserta harta-hartanya. Baik. Ini ya. Nah, itu ada tipsnya nggak sih Bu Hinda supaya tetap menjaga hati itu nggak ada tipsnya gitu. Oke. Bagaimana Bu Hinda? Ketika kita ingat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya. Nah, ini menjadi kunci hati kita tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengunci dengan hauqalah hati kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah ujub, kita tidak akan pernah takabur, kita tidak akan pernah apa tadi yang terjadi membuat flexing menjadi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata la haula, tidak ada daya upaya kita. Wala quwata, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Illa billah. Ketika kita punya kekayaan, maka kalau Allah tidak mendatangkan kekayaan itu tidak datang pada kita. Otomatis ketika kita memakai mobil dengan ketika kita naik becak, kita sama rasanya. Karena ini adalah kekuatan yang dimiliki kita, apapun adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengunci kita dari kesombongan. Nah, itu. Jadi ketika kita memang niat flexing ini mengajak seseorang untuk berbuat yang sama dengan kita, murni karena Allah, karena kita merasa harta yang datang kepada kita ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada kekuatan apapun diri kita. Walaupun kita bekerja 24 jam,
Kalau Allah tidak memberikan rizki, tidak akan pernah ada rizki itu datang kepada kita. Baik. Ini akan mengunci. Baik. Jadi kesadarannya itu ya, Iya. kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala Iya. gitu. Bukan Kekayaan karena yang kita miliki milik Allah Allah. Subhanahu wa taala. Iya, baik. Ketika kita semuanya bisa menjadi flexing. Walaupun itu bukan harta, walaupun itu bukan berupa materi, Iya. menjadi flexing. Ini loh aku yang dulunya dihinakan karena orang nggak punya, sekarang aku punya titel tinggi, sehingga aku bisa kesana kemari. Ini Iya. juga flexing. Walaupun tidak di-share. Walaupun tidak di-share. Oh, baik. Hatinya itu tadi ya, walaupun tidak di-share. Oleh sebab itu antara flexing yang tidak diridhoi dengan flexing yang diridhoi, yang memanage adalah kita, Diri sendiri. diri kita. Baik. Ya itu. Jadi makanya saya selalu cuek. Ada kalanya karena setan itu masuk ke dalam kebaikan kita. Aduh. Ngeri gitu Ya, ya. setan masuk ke dalam kebaikan kita sehingga timbul riya, sehingga timbul ujub, sehingga timbul kesombongan, takabur pada saat kita melakukan kebaikan. Hati-hati, ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Benar. Nggih. Itu cara menahannya adalah balik lagi ya ke kesadaran bahwa Kesadaran semua yang ada di dunia semuanya ini adalah milik Allah milik Subhanahu Allah wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Sehingga tidak perlulah kita untuk kita banggakan, murni niat kita adalah misalnya kita ulang tahun ke anak yatim duafa di panti asuhan, mengajak yang lain, monggo, daripada uang kita hambur-hamburkan ke luar negeri untuk diri kita senang-senang. Mereka masih banyak yang membutuhkan kita karena mereka untuk makan kebutuhan primer tidak ada. Kenapa kita untuk kebutuhan yang tidak ada gunanya, apalagi kemanfaatannya? Ini flexing yang sangat menguntungkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ya. itu ya. Jadi untuk teman-teman Tribuners di rumah dan juga yang nonton, alangkah Iya. lebih baiknya kalau mau posting sesuatu itu diniatkan untuk kebaikan gitu Iya, ya. diniatkan untuk kebaikan. Iya, Sehingga menjadi flexing yang diperbolehkan. Flexing Karena yang itu diperbolehkan. di situ ada etika sosial. Hmm. Nah, ketika etika sosial itu kita lakukan, maka simple dalam hidup adalah penanaman etika sosial kita. Iya. Kesederhanaan. Iya. Simple dalam hidup adalah simple life. Adalah bagaimana kita hidup dengan sederhana tetapi bermanfaat untuk orang lain. Nah, Masya ini Allah. adalah yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Sehingga kemanfaatan yang kita berikan itu dalam mengupload sesuatu itu Manfaat. berbuah banyak, tetapi kita sadari ini adalah milik Allah. Sehingga tidak menjadi ketakaburan, tidak menjadi riya, dan tidak menjadi sebuah ujub kepada diri kita. Baik. Menurut saya seperti itu. Kunci agar kita pada saat kita itu mengupload kebaikan atau apa, niatlah yang baik karena itu akan menjadi sebuah pahala di nantinya. Masya Allah. Baik. Lalu bagaimana Bu Hinda kalau misalnya saya nih udah Iya. terlanjur posting sesuatu, terus habis gitu saya ingat, waduh ini saya niatnya kayaknya agak sombong nih gitu. Itu apakah harus bertobat atau harus gimana Bu Hinda? Ya, sadar dengan diri kita itu sudah luar biasa. Oh, Berarti baik. kita menyadari hal itu. Maka kita meluruskan niat kita kembali. Oh baik. Nah, kita Baik. akan meluruskan niat kita kembali. Karena kesadaran kita itu adalah tidak terlepas dari hidayah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh baik. Nah, Balik lagi itu. semuanya karena Allah Subhanahu wa Allah taala Subhanahu ya. wa Apapun ta'ala. yang terjadi itu karena Allah menghendaki itu kepada kita. Ibaratnya gini, Mbak. Ketika saya lihat orang yang flexing memakai emas-emas yang sampai berupa tas dari emas, kemudian bando yang Dari besar emas, dari iya. emas. Nah, ini kalau dia mengatakan tahdus binikmah, tidak ada di sana. Di mananya? Wong ini tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Itu sudah jelas flexing. Karena apa? Karena di sana tidak ada kemanfaatan untuk orang lain sama sekali. Baik. Beda dengan ketika kita memposting, kita pergi ke, seperti yang saya contohkan tadi, kita pergi ke tempat yatim duafa, panti asuhan. Ada orang yang menerima kebaikan kita dengan syukur kita memberikan kepada seseorang. Iya. Beda, kalau flexingnya memakai emas yang dia pakai, kemudian dia pamerkan. Kalau dia mengatakan ini tahdus binikmah, di mananya dia syukurnya? Wong syukur itu mestinya kita katakan dan kita implementasikan memberikan kepada yang Kemanfaatannya kemanfaatan untuk orang lain. Baik. Nah, itu bedanya.
Kalau dia mengatakan ini, enggak, ini tahajud binikmah, ini rasa syukur saya sehingga saya upload. Nah, syukur itu kan berarti kita mengatakan terima kasih kepada Allah, maka kita memberikan kelebihan kita ini kepada orang lain, bukan untuk kita pamerkan. Nah, inilah berarti batasannya kita bisa mengetahui apakah itu flexing ataukah bukan. Baik. Nah, begitu. Baik. Jadi insya Allah ya, kalau mungkin Tribuners atau teman-teman yang nonton di rumah, di bulan Ramadan ini bagiin video lagi, bagi-bagi takjil gitu ya Bu Hinda ya. Semoga itu jadi apa ya, wujud rasa syukur juga gitu tahajud binikmah dari kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Serta mengajak yang lain yang tadinya untuk berfoya-foya, menyisikan untuk orang-orang yang tidak mampu, apalagi di bulan Ramadan yang sangat mulia kan begitu. Nah, itu bisa kita manage hati kita untuk benar-benar ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir Bu Hinda, saya boleh minta pesan gitu ya untuk saya pribadi, untuk teman-teman Tribuners di rumah dan juga yang sedang nonton, bagaimana tips untuk menghindari gitu perasaan-perasaan yang tidak disukai gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sombong atau merasa diri si paling-paling gitu Bu Hinda. Monggo. Menurut saya tips saya tadi sudah juga sedikit saya singgung di depan. Tipsnya adalah ketika kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya saya tadi memakai kunci hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita sadar bahwasanya apapun yang kita miliki adalah milik Dia. Adapun yang kita dapat adalah dari Dia. Apapun yang kita peroleh adalah karena karunia anugerah dari Dia. Maka itu tidak akan timbul sebuah kesombongan, sebuah bangga atau ujub, ataupun sebuah riya. Karena kita merasa itu milik Dia yang dititipkan kepada kita. Dan di dalam apa yang dititipkan Dia, ada sebagian yang harus kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, oleh sebab itu akan timbul rasa bahwasanya semuanya adalah milik Allah dan kita tidak akan pernah ada sombong, riya, takabur ataupun ujub, bangga diri, si paling-paling itu tadi. Jadi begitu. Yang timbul adalah rasa syukur dalam diri kita gitu ya. Saya mengutip yang Ibu Hinda bilang tadi adalah sebaiknya kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Terus menarik tadi Bu Hinda bilang ketika kita merasa seperti itu sehingga kita nggak akan tinggi hati gitu. Kita naik mobil ataupun naik beca itu rasanya sama. Gitu. Karena itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita dan harus kita syukuri gitu ya Bu Hinda ya. Baik, terima kasih Ibu nasihatnya mengenai bagaimana supaya kita tidak melenceng gitu ya. Niatnya sharing untuk kebaikan. Flexing yang dibolehkan atau flexing yang dilarang oleh Allah gitu ya. Flexing yang malah nanti jadinya pilu buat kita gitu ya. Kayak siapa tadi namanya? Korun gitu ya. Korun yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dicontohkan sudah ada dalam Al-Qur'an. Sudah ada di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qasas 81. Baik. Baik, terima kasih Bu Hinda. Untuk teman-teman Tribuners di rumah, boleh flexing asalkan flexing yang kebaikan gitu ya, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan flexing yang tujuannya buruk atau meninggikan diri sendiri gitu ya. Itu harus dihindari gitu ya. Baik, sekian aja Ibu pertanyaan tentang bagaimana hukum ya flexing dalam Islam dan bagaimana menjaga hati untuk agar untuk tetap rendah hati dan flexing tapi bermanfaat gitu buat orang lain, nggak yang hanya untuk kepentingan diri sendiri yang negatif juga gitu ya dampaknya gitu. Itu dia Tribuners obrolan dengan Bu Hinda hari ini. Dan sampai ketemu di Ramadan Wanita dan Islam lainnya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Bu Hinda. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT masih mentakdirkan kesehatan. Amin. Umur yang panjang bermanfaat. Amin. Dan dapat barokah bulan Ramadan ini. Amin. Semoga lancar ibadah di bulan Ramadannya ya. Semoga ini menjadi titik balik kita menjadi orang yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ya. Baik. Terima kasih Tribuners yang sudah menonton. Terima kasih juga Bu Hinda. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di Ramadan Wanita dan Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.